adik-adikku, pada kesempatan ini saya sampaikan tentang hukum benda dan e-commerce pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis. Benda yang di dalam hukum perdata diatur di buku 2 ya, di buku 2 BW, Berwajib Webbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan tentang hukum benda di dalam buku 2 BW mempergunakan sistem tertutup. Artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Buat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Orang ini terbuka ya jadi. Dalam hukum perdata, benda bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat dibaca atau diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga benda yang tidak berwujud seperti kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan termasuk di dalamnya tagihan ya, piutang ya, deposito atas bunga atas deposito, dividen dan lain-lain. Meskipun pengertian zak atau benda di dalam BW tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi buku 2 tentang benda mengatur tentang benda yang berwujud saja. Selain itu, istilah zak di dalam BW tidak selalu berarti benda, tapi bisa berarti seperti perbuatan hukum di pasal 1792 atau kepentingan di pasal 1354 BW atau juga kenyataan hukum di dalam pasal 1263 BW. Di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat. Di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan kekayaan dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nanti yang akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebut di dalam surat kuasa. Mengenai keabsahan surat kuasa, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak dengan perikatan. Kalau surat kuasa ini sepihak, jadi pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Beda dengan perikatan. Kalau perikatan atau perjanjian, kedua belah pihak yang berhak untuk membatalkan. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, di pasal 1320, syarat sah perjanjian itu ada 4. Pertama adalah kesepakatan para pihak, kedua adalah kecakapan para pihak, ketiga adalah adanya objek tertentu, dan keempat ada klausa yang halal. Apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan boleh mengajukan pembatalan melalui gugatan di pengadilan ya, untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sedangkan apabila syarat 3 maupun 4 ataupun dua-duanya tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Batal demi hukum itu maksudnya gimana? Berarti perjanjian itu tidak pernah ada. Ya, gitu ya adik-adik ya. Kemarin sudah dibaca ya materi saya ya. Baik, sekarang di pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan kepentingan. Kepentingan misalkan sak warmening atau perwakilan sukarela. Jika seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan setelah menyelesaikan urusan tersebut, sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Jadi, ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya. Seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Itu kepentingan ya. Contoh tentang perwakilan sukarela atau warmening, misalkan A adalah seorang karyawan dan memiliki seekor kucing peliharaan yang berada di halaman depan rumahnya. Pada suatu waktu A diharuskan pergi meninggalkan kos atau rumah tersebut
selama 3 hari karena urusan kantor. B merupakan tetangga dari A. Suatu waktu B melintasi rumah A dan melihat kucing peliharaan A dalam keadaan tidak sehat. Lalu dengan niat baik, inisiatif dia sendiri, B memberi makan dan minum serta memandikan kucing tersebut. Maka B melakukan zakwarmening atau perwakilan sukarela untuk mengurus kucing peliharaan si A. Lalu apa konsekuensinya dari apa yang dilakukan B, adik-adik? Dari ilustrasi tersebut dan berdasarkan pasal 1354 Kitab Undang-Undang Berhukum Perdata, B berkewajiban untuk terus merawat kucing peliharaan A sampai dengan A pulang dan bisa merawatnya sendiri. Ya, jadi niat baik itu pertolongan kita bisa menjadi kewajiban kita. Jadi hati-hati nih terhadap niat baik kita. Iya. Kalau Terus itu pun diabaikan, Pak, seandainya diabaikan. kalau diabaikan apakah melanggar? Nah, Ya. karena sudah mengambil inisiatif untuk perwakilan sukarela atau zakwarmening, maka dia berkewajiban, Mas. Oh, nggih. Ya, seandainya misalkan karena kelalaian dia, makanan yang Oh, diberikan karena B, ini kita mengambil tadi. nggih. Oke. Misalkan ya karena dia lalai. Misalkan makanan yang diberikan B tidak layak misalkan sehingga meracuni kucing tersebut atau dia lupa memberi, ya maka si B ini bertanggung jawab atas kucing tersebut dan bisa dia dimintai ganti rugi, Mas. Sedangkan apabila Baik. kucing itu kondisi hidup terus kondisinya sehat, ya dia juga tidak berhak untuk mendapatkan upah. Nggih, kondisinya seperti itu nggih di pasal 1354 BW tadi. Sedangkan di pasal 1263 BW yang kita bahas saat ini adalah tentang kenyataan hukum. Suatu perikatan adalah suatu syarat tangguh, yaitu suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi. Tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa terjadi. Yang hal keduanya adalah perikatan mulai berlaku sejak ia dilahirkan. Syarat tangguh menangguhkan tidak saja akibat hukumnya, tetapi sebetulnya adalah alas hak mengalihkan yang ditangguhkan. Pada asas perbuatan hukum telah terjadi dan tidak bersyarat, walaupun persyaratan dalam artian bahwa akibat hukum dari perikatan tersebut adalah peralihan hak atau prestasi yang ditangguhkan. Janji nggih atau prestasi. Contoh misalkan A menghibahkan sebuah mobil kepada B apabila B lulus sarjana. Apabila ternyata A telah menyerahkan mobil tersebut, yaitu benda yang bergerak berwujud ya, kepada B, sedangkan syaratnya apabila B lulus sarjana belum terpenuhi. Jadi di sini B adalah pemegang kedudukan berkuasa atau babysitter dan masih akan ya menjadi pemilik mobil tersebut dengan terpenuhinya syarat tangguh. Syarat tangguhnya apa? Lulus sarjana. Dengan kata lain, A masih berhak atas kepemilikan mobil tersebut, walaupun mobil tersebut sudah dipegang B. Apabila ternyata di kemudian hari B di DO misalkan, maka A berhak mengambil, walaupun diambil sewaktu-waktu pun juga boleh karena syarat tangguhnya belum terpenuhi. Tapi kemudian apabila syarat tangguhnya terpenuhi, B lulus sarjana, maka B menjadi pemilik atas mobil. Sedangkan A menjadi ex pemilik dan telah selesai dalam pelaksanaan prestasi. Karena apa? Karena unitnya telah diserahkan. Sehingga tidak diperlukan adanya penyerahan khusus lagi atas mobil yang dijanjikan antara A ke B. Ya, itu sekilas tentang hukum benda yang kita bahas dulu di semester 3 nih. Sekarang saya bahas tentang e-commerce.